Tak bisa dipungkiri, kebutuhan akan tempat penitipan anak atau daycare semakin meningkat belakangan ini. Terlebih, jelang lebaran ketika babysitter mudik dan tidak ada yang membantu mengurus si kecil. Disinilah daycare berperan, menjadi tempat si kecil bermain dan bersosialisasi tanpa ketinggalan kebutuhan sehari-harinya. Menitipkan anak di daycare yang tepat banyak kelebihannya. Biasanya, pengasuh daycare mendapatkan pelatihan khusus, ditambah aturan jelas seperti kapan anak boleh dijemput. Kegiatan yang disusun oleh daycare juga dapat membantu perkembangan si kecil. Maka, anak tak hanya bermain tanpa aturan sepanjang hari, mereka juga dibantu mengenal hal-hal baru di daycare. Tentunya kalau daycare ini juga sesuai sama kebutuhan ya. Pertama yang harus dipertimbangkan tentu budgetnya, ya kan? Karena budget itu sangat berpengaruh terhadap kita mau menitipkan anak di tempat yang fasilitasnya seperti apa. Kemudian diperhatikan juga jarak dari rumah ke daycare atau dari kantor ke daycare. Jangan sampai tujuan kita ingin menitipkan anak ke daycare untuk mempermudah, malah jadi mempersulit karena misalnya terlalu jauh jarak dari rumah ke daycare atau dari kantor, jadinya macet dan sebagainya. Itu juga dipertimbangkan. Tentunya yang ketiga, fasilitas juga tadi sudah disampaikan. Fasilitas seperti apa yang sesuai sama tahap usia anak, tahap perkembangan anak, dan tentunya dengan mungkin karakteristik anaknya sendiri gitu, fasilitas dan program-program yang diberikan. Jadi ada baiknya juga dilakukan survei dulu untuk atau trial ya kalau sekarang untuk program-program yang ada supaya kita bisa lihat apakah anak enjoy atau enggak. Terus juga perbandingan jumlah staff dengan jumlah anak. Jangan sampai jumlah staffnya terlalu sedikit dengan jumlah anak yang di daycare. Jadi kalau bisa ya setidaknya satu staff memegang 2 anak atau 2 paling maksimal ya 3 itu, tapi kalau balita sih agak sulit ya, jadi harus 1 atau 2 lah perbandingannya. Terus juga jangan lupa diperhatikan juga kebersihan dan keamanan higienisnya dari tempat itu sendiri seperti apa, aman atau tidak gitu. Apakah orang luar bisa diperbolehkan masuk keluar dengan bebas atau tentu ada izin-izin tersendiri gitu. Dan juga tenaga kerjanya itu sendiri juga dilihat apakah sertifikasi atau keterampilan yang ada yang dimiliki oleh tenaga kerja daycare-nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang tua gitu. Karena kan selain fasilitas dan program, tentunya yang mengasuh anak kita di daycare itu kan juga tenaga kerja. Jadi jangan sampai orang tua merasa apa yang diinginkan kebutuhan tidak terpenuhi gitu. Jadi carilah yang memang cocok dengan kebutuhan gitu. Karena setiap daycare kan beda-beda program dan keterampilan yang dimilikinya gitu. Tentunya iya ya, karena dengan ada anak-anak lain di daycare mereka belajar kan untuk bisa berkenalan, berinteraksi, ada loh misalnya siapa temennya gitu. Oh mulai kenalan. Untuk anak-anak yang lebih muda gitu 1 tahun mungkin ya 2 tahun belum bisa main bareng ya. 3 tahun juga, kalau 3 tahun mungkin bisa main, tapi nggak main bersama yang berinteraksi ya. Seringkali yang kayak bawa mainan sendiri-sendiri, tapi mainnya sebelahan aja, kayak solitary play. Tapi untuk 5 tahun sih sudah bisa untuk main sama-sama sih bareng, lebih kayak gitu sih. Jadi kalau untuk 1-3 tahun mungkin masih solitary play atau parallel play yang tadi sendiri-sendiri atau bawa mainnya bareng tapi sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau 5 tahun udah bisa main bareng. Nah, bisnis itu kan mereka juga belajar untuk menghargai keberadaan orang lain, sharing tentunya, berbagi dengan temannya, tentu juga kayak menghargai privasi masing-masing, tapi juga gimana untuk bisa menegosiasikan. Kalau anak 5 tahun mungkin udah bisa negosiasi untuk main apa, terus mengikuti rules yang ada juga kan. Tentunya di daycare ada rules atau aturan juga, sehingga mereka juga belajar untuk gimana sih untuk berperilaku dan beradaptasi di masyarakat, di lingkungan gitu. Untuk moms yang bingung memilih daycare, berikut profil 3 daycare berbeda sebagai pertimbangan moms. Selamat siang, saya dengan Marta. Saya di sini selaku pemilik dari Trust Daycare dan juga penanggung jawab untuk keseharian di tempat ini, di Trust Daycare ini. Ya, Trust Daycare ini berdiri hampir 3 tahun ya, di bulan Oktober ini 3 tahun. Dulu pertama kali yang ininya bukanya sih awal di Taman Ratu, tapi di tahun yang ketiga ini kami buka di Sunrise, jadi pindah. Di sini sih untuk fasilitasnya ada CCTV di 10 titik ya. Terus udah gitu ada kegiatan playground gitu di luar ada, dan untuk aktivitas pembelajaran untuk anak yang 2 tahun ke atas ya.
pengenalan untuk mempersiapkan anak-anak memasuki usia sekolah gitu. Anak-anak sih sampai saat ini berjumlah 33 anak dengan ditambah 2 anak yang harian secara rutin. Untuk jumlah pengasuh kita ada 12. Kalau mengenai jam operasional kita dari jam 7:30 sampai pukul 6 sore sih. Itu. Terus kalau mengenai pembagian kelas, kita ada pembagian kelas biasanya untuk usia yang 2 tahun ke atas yang sudah kita persiapin di situ biasanya untuk kelas yang lebih mempersiapkan usia sekolah. Tapi juga ada kelas baby dari 3 bulan atau 2 bulan sampai 1 tahun. Dan juga ada kelas yang dari 1 tahun ke atas, 1 tahun sampai sekitar 2 tahun. Biasanya sih mereka kita pilihnya yang lulusan SMA ya. Lulusan SMA biasanya kita udah lulusan SMA biasanya kita carinya yang lebih baru sih. Supaya nanti udah gitu sebelum ini kita biasanya training seminggu sekali, setiap hari Sabtu gitu kita training, kita ajarin. Jadi standarnya sesuai dengan standarnya kami. Karena kan untuk handle anak kita kan di sini kan bukan 1:1, jadi 1 banding sekian. Kita mengajarkan mereka seperti layaknya guru. Jadi kita ngajarin anak kemandirian, kedisiplinan. Kita juga mengajarkan anak-anak itu ada kegiatan supaya nggak boring gitu ya. Karena kan anak-anak kalau boring biasanya nangis atau ngapain. Kita coba ciptain suasananya supaya yang enjoy sih buat anak-anak. Kalau yang untuk baby itu sebenarnya kita lebih banyak arahnya ke pengasuhan ya, ke pengasuhan, saya kasih sayang juga, terus kenyamanan anak, misalnya kalau dia pipis, popoknya harus segera diganti, kebutuhan untuk minum gitu ya. Paling kita kalau misalnya baby, kita ada masas baby, kalau udah agak lebih besar kita ada gym baby. Terus paling kita berikan stimulasi, misalnya permukaan halus, permukaan kasar, kadang kayak diperkenalin kalau udah agak gedean sih ya, minimal agak lebih besar gitu, pakai air hangat, air dingin. Terus mereka pakai apa sih Bu? Kerincingan gitu ya. Jadi dari belakang, apakah tuh anak mengikutin arah suara gitu. Arah suara biasanya kan kalau arahnya ke kanan, mereka menengok ke kanan atau ke kiri gitu. Seperti itu. Kalau untuk yang anak lebih middle kita sebutnya ya, yang 19 bulan sampai sekitar di bawah 2 tahun gitu. Kita persiapin gini, misalnya kita kasih dia gambar, pengenalan aja pakai pensil, belajar menggunakan pensil dengan benar. Tapi kami tidak memaksa gitu, sifatnya hanya pengenalan. Pengenalan sekedar mewarnain seperti ini. Pengenalan mengenai pakai flashcard, ini nama-nama binatang, warna. Terus udah gitu juga mereka belajar sesama teman gitu ya. Main kelompok, mereka biasanya merangkak itu pakai hula hoop itu, belajar giliran, kadang-kadang belajar menaiki tangga gitu. Jadi lebih ke arah motorik kasarnya gitu. Tapi motorik halus pun kami coba berikan sama mereka gitu. Kalau yang 2 tahun ke atas, biasanya kan mereka sudah lebih mengerti. Kita setiap hari itu pasti ada kegiatan mewarnain, menulis gitu, pengenalan angka, huruf. Tetapi sifatnya memang kami tidak memaksakan ya, karena sebenarnya anak usia seperti itu yang sebenarnya lebih harus dipersiapkan adalah ke arah kemandirian, kedisiplinan, sama ke arah karakternya ya. Kalau mengenai menulis atau apa, seiring waktu kalau nanti dia udah memasuki sekolah pasti akan bisa gitu. Tetapi kalau mengenai kemandirian, kedisiplinan itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan sejak kecil. Jadi tapi kami mengenalkan hanya gini, konsisten gitu Bu, setiap hari. Jadi kadang-kadang anak memang mengenal karena kita selalu mengulang-ulang gitu. Jadi memang kita orang tua menyediakan buku untuk pengenalan huruf, buku yang kita tentukan dari kami gitu. Pengenalan huruf, warna, semua seperti itu. Kadang menempel gitu. Terus juga mereka di sini kita ajarin lagu-lagu ya.
Kalau zaman yang dulu itu biasanya kita kenalin lagu-lagu Bu Kasur, Pak Kasur, karena kan zaman sekarang tuh agak jarang ya lagu-lagu Indonesia. Padahal kalau lagi zaman dahulu itu lagu-lagunya lebih bagus gitu. Jadi kita nggak ajarin hanya dari sisi bahasa Inggris, maksudnya lagu-lagu dalam bahasa Inggris ya, tapi juga lagu-lagu dalam bahasa Indonesia gitu, biar mereka juga lebih inilah. Yang beberapa waktu lama kita pernah juga kayak ada fashion show Bu. Kita melatih anak-anak untuk berani tampil gitu Bu sejak kecil gitu. Dari hal-hal yang kecil misalnya memperkenalkan nama buah, angka huruf. Jadi kita kayak main seperti sekolah-sekolahan gitu Bu. Kalau untuk anak yang lebih besar, kadang juga bermain untuk peran. Yang satu jadi dokter, satu jadi pasien. Kita juga ada cooking class gitu ya. Anak-anak biasanya belajar mengenal memasak gitu, buat kue seperti itu sih. Terus kalau biasanya kita juga ada renang sih, tapi nggak terlalu rutin juga. Kita lihat sikon juga sih kalau cuacanya lagi kurang baik. Kadang-kadang juga kita ada event sih Bu keluar. Kalau ada event keluar biasanya ada biaya lagi sih, tapi itu case by case. Kan misalnya untuk masuk ke arenanya kan harus bayar tiket, nah itu kita bebankan kepada orang tua sih. Kalau untuk anak-anak yang sudah dewasa, maksudnya yang udah lebih besar nih, yang makannya boleh udah bebas gitu ya, kami sediain sih makan siang, makan sorenya di sini. Tetapi untuk kebutuhan susu, snack, sama buah itu disediakan oleh orang tua. Kalau untuk yang baby, karena kan kalau baby kan kadang-kadang kan lebih detail ya, kadang-kadang ada yang alergi atau apa, itu disediakan oleh orang tua sih. Biasanya mereka udah bawain bubur itu sudah untuk 3 kali, jadi kita di sini hanya tinggal menghangatkan saja. Oh iya. Trust Daycare sih di alamatnya di Surya Utama 3, Blok H 12, Sunrise Garden ya. Orang kadang-kadang suka tanya ini deket mana nih? Saya suka bilang ya gini, tahu Rumah Sakit Geraha Kedoya? Nah, seberangnya kan di situ ada jalan besar masuk ke dalam. Nah, di situ. Kalau untuk menghubungin Trust Daycare bisa menghubungin kalau itu di WA, di handphone juga bisa di nomor 0821 10.000 880 dengan saya sendiri. Websitenya ada, Trust Daycare juga. Di website itu banyak foto-foto dari kegiatan anak-anak. Karena memang kalau mengenai kegiatan anak-anak, kami biasanya foto, kadang-kadang kami share ke orang tua, kadang-kadang juga kami share di website gitu. Kalau yang dari 2 tahun ke atas ya, itu biayanya 2 juta per bulan. Kalau yang dari 19 bulan sampai 2 tahun itu 2,2. Kalau untuk yang 3 bulan sampai 18 bulan itu 2,4. Tapi untuk biaya di awal ada biaya pendaftaran 1,5. Saya Nia, owner dari Little Sunshine Daycare. Kita Little Sunshine Daycare bertempat di Bintaro Jaya, Sektor 5, Jalan Perkici 6. Kita berdiri tahun 2015 di bulan Mei. Itu awal berdirinya kita awalnya sebenarnya di Pisok. Itu kemudian kita pindah ke rumah yang lebih besar di Perkici di tahun 2018. Di sini kita menerima anak dari 2 bulan sampai 6 tahun, sebenarnya di atas 6 tahun juga bisa. Kemudian kita ada kelasnya Sunset dan Sunrise. Kalau Sunset itu biasanya lebih di atas 3 tahun ke atas. Untuk Sunrise itu dari 2 bulan sampai 3 tahun. Kita ada kelas mainnya juga dibagi. Ada kelas main di area belakang itu untuk baby, yang kelas main ini untuk toddler. Kalau kamarnya juga dibagi, yang di atas untuk yang besar, yang di bawah untuk yang baby gitu. Kita juga ada ruang isolasi untuk yang sakit. Kalau Sunrise biasanya kita lebih ke pengenalan motorik halus ya, seperti yang bayi-bayi merangkak, berguling, terus berbicara, kita latih bicaranya. Kemudian pengenalan warnanya masih simpel, 1 atau 2 warna, pengenalan bentuk, lebih gitu. Terus kalau yang udah besar, kita lebih pengenalan warnanya lebih kompleks, pengenalan bentuknya lebih kompleks. Terus pengenalan bahasa Inggris mulai diperkenalkan, terus toilet training,
seperti itu. Terus lebih ke sosial emosionalnya aja dikembangkan lagi gitu. Kita mulai 9 sampai 10 staf. Kemudian nanti rasionya untuk yang baby itu 2 sampai 3 per orang. Kemudian kalau yang udah besar itu 5. Satu orang megang 5 anak. Kalau untuk stafnya kita biasanya untuk babysitter bersertifikat sama guru, rata-rata guru, pendidikan guru, dan ada juga S1 psikolog. Kita setiap hari ada laporan harian yang cukup detail seperti aktivitas anak seperti apa, target makan dan minum, kemudian kita ada aktivitas mereka seharian seperti apa dan pencapaian terhadap aktivitas itu kita laporkan. Kemudian laporan bulanan itu juga lebih ke peninjauan berat badan, tinggi badan, kemudian mood dia selama 1 bulan, terus kesehatan dia selama 1 bulan, itu semua kita pantau. Untuk makanan-makanan kita itu semua kita sudah konsultasikan kepada dokter gizi gitu. Biasanya kalau setiap hari itu kita dari sarapan di sini udah sarapan, kemudian kita nanti kan di pagi-pagi itu ada snack dan minum susu. Di jam 12 ada makan siang, nanti di jam 3 itu ada snack sore, di jam 4 sampai jam 5 itu ada makan malam. Itu kemudian kalau menunya itu biasanya kita setiap hari pasti ada buah di snack sore. Kemudian kalau makan menu utama itu kita biasanya mengandung ada ayam, ikan atau daging, pasti ada salah satu itu. Ada sayuran hijau, kemudian ada menu kacang-kacangan, entah di snack atau di menu makanan seperti tempe atau tahu atau kacang hijau atau itu. Jadi semua menunya sudah lengkap dan dimasak setiap hari. Berbeda-beda menunya setiap hari. Kalau tarif per bulan biasanya kita untuk yang full day-nya itu 3,1 sudah include semua. Kalau untuk yang besar itu 2,75 sudah semua. Oke, kalau misalnya berminat bisa kunjungi di Instagram kita atau di Facebook kita, Little Sunshine Daycare. Kalau untuk nomornya boleh di 0811 200 118. Selamat siang, nama saya Wulan. Saya owner dan penanggung jawab dari daycare. Daycare kami namanya Santi Kumara Daycare. Kami beralamat di Komplek Gria Depok Asri, Blok C4 nomor 6, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Kami beroperasi itu resminya Mei 2017. Mulai kami rintis dari Februari 2017, jadi sekarang sudah hampir 2 tahun ya. Kan Mei ini berarti 2 tahun resminya. Nah, saat ini anak-anak kami ada 13 anak-anak di atas toddler, di atas 12 bulan. Yang di bawah 12 bulan ada 3 anak. Di total 16. Stafnya kami ada 4 saat ini. Kalau fasilitas, kami punya ruang gerak anak yang sangat luas, karena memang tujuannya anak-anak kan butuh tempat untuk explore seluas-luasnya. Jadi ruang gerak yang playground indoor sama outdoornya cukup luas. Terus kalau untuk aktivitas hariannya, kami memang ada daily routine namanya, yang setiap hari itu dari mulai anak datang, terus mulai mandi, sarapan, semuanya di daycare. Terus ada aktivitas untuk belajarnya, tapi belajarnya semua lewat permainan. Nah, dari mulai ada program bermain air, itu sebulan kita 2 kali. Terus kita juga ada kegiatan piknik ke taman, itu sebulan juga 2 kali. Selain itu kita seperti kegiatan untuk motorik halus, motorik kasar, mewarnai, menempel, itu seminggu sekali di hari Rabu. Kita itu daycare Santi Kumara ini berbeda banget sama konsepnya playgroup. Jadi benar-benar berbeda. Berbedanya dari sisi kita tidak maksain ngajarin anak belajar atau memaksakan anak untuk pembelajaran gitu lah. Jadi saya lebih fokusnya itu membuat anak-anak itu benar-benar bisa berinteraksi dan memenuhi kebutuhan paling mendasar dari anak-anak. Jadi makannya, jadi kami punya catering khusus yang memang nyediain makanan sehat. Terus untuk mandinya, setiap anak mandinya satu-satu. Jadi nggak ada tuh mandi rame-rame, cuman mau memastikan anak-anak itu benar-benar bersih. Terus yang ketiga, sebenarnya ini program kami. Kami itu makan sehat, mandi bersih, terus tidur teratur,
Terus yang keempat, dia cukup berinteraksi dengan sebaya. Karena saya sangat meyakini anak-anak itu sebenarnya belajarnya bukannya harus dari pakai kertas gitu, nggak. Belajarnya sebenarnya jauh lebih penting. Untuk dasar itu mereka sosial emosionalnya lebih terasah ketika dia berinteraksi dengan sebayanya. Nah, kalau kita menyediakan sebuah wadah yang positif dan anak-anak bisa bebas bereksplor, terus dia bisa bebas berinteraksi, itu rasanya mental anak-anaknya lebih sehat gitu. Jadi beda banget itu. Jadi makanya kenapa kami tidak membuat sebuah kayak kurikulum nih, harus bisa huruf, harus bisa angka, nggak gitu konsepnya. Saya lebih membiarkan anak-anak tumbuh menjadi seperti dirinya dan mental anak-anaknya sehat nih, terjaga dulu nih gitu. Karena itu kan masalah itu masalah pembelajaran itu kan memory learning, hafalan. Nah, kalau nanti sudah siap di umurnya itu otomatis kok, dan itu sangat mudah kalau mentalnya sudah sehat. Jadi kalau kita ngomong kayak strength point-nya, bedanya apa dengan playgroup, itu bedanya di situ. Jadi kalau ngomong program kegiatan, kami lebih mengarahkan anak-anak itu bermain, berinteraksi, dan kita lebih ngajarinya ke etika. Gimana kalau sama teman itu seperti apa, sharing, bilang terima kasih, minta maaf. Jadi ada anak-anak kami itu kalau disenggol sedikit itu nggak akan berhenti nangis kalau nggak temennya minta maaf. Karena kami udah biasain tuh minta maaf itu wajib gitu. Terus buang sampah sendiri, pokoknya hal-hal yang cukup beretika, sopan santun sehari-hari lah, itu sih jadi basic. Kami memang cuma ada 2 paket, yang bulanan sama harian. Yang bulanan itu pun ada 2, karena kami bedakan antara usia bayi di bawah 12 bulan sama di atas 12 bulan. Khusus untuk yang bulanan, yang anak usia di atas 12 bulan itu biayanya 1.350.000. Sebenarnya biaya daycare itu cuma 1.350.000 itu untuk makannya, karena itu sudah include 2 kali makan, snack dan buah. Tapi khusus untuk bayi yang bulanan itu 1,7. Nah, kenapa ada pembeda? Karena ada rasio pengasuhan. Jadi kalau bayi di bawah 12 bulan itu satu staf cuma bisa maksimal pegang 2 bayi. Kalau yang usia di atas 12 bulan itu satu staf maksimal pegang 5 anak, dengan kombinasi usia diatur sedemikian rupa, jadi anak-anak itu berasa kayak punya kakak dan punya adik gitu. Nah, terus kalau itu yang untuk bulanan. Kalau untuk hariannya kami membuatnya sebuah paket. Jadi kalau mau harian itu harus ambil 10 voucher, kami bilang 10 voucher, 10 kali kedatangan itu 1.500.000 untuk 10 kali kedatangan, berlaku setahun untuk anak di atas 12 bulan. Kalau yang di bawah 12 bulan 1.900.000 untuk 10 kedatangan, dan itu berlaku selama setahun. Jadi bisa kapan aja tuh. Yang penting sudah booking sehari sebelumnya. Untuk beberapa foto kegiatan kami bisa diakses di Instagram. Jadi Instagram kami Santi Kumara Daycare. Terus kalau untuk telepon kami lebih nyaman dihubungi di WA di 0812 89 667 367. Jadi untuk tanya-tanya informasi sebelum datang survei itu sebaiknya di WA dulu.